menceritakan satu cerita. Ceritanya itu kalau diukur sekitar 1 juta. Tapi ketika orang lain yang menceritakan bisa jadi 1 meter. Kalau sampai ke mulutnya ibu-ibu ini bisa jadi panjang, ini sampai 1 kilometer ini. Bisa jadi panjang. Ini ucapan-ucapan ini kadang ketika banyak diucapkan ini menyebabkan banyak kekeliruannya juga. Baginda Nabi beliau menyebutkan bahwa manusia yang paling banyak dosanya pada hari kiamat itu adalah manusia yang paling banyak ucapannya di dalam perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat kepadanya. Perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat kepadanya, yang gak ada manfaatnya. Ini akhirnya banyak kekeliruannya. Dalam riwayat lain disebutkan nanti lisan manusia itu di akhirat itu disiksa dengan siksaan yang pedih, yang siksaan itu tidak diberikan kepada anggota-anggota badan yang lain. Sampai akhirnya lisan nih karena pandai bicara, dia ini bicara juga, mengatakan, ya Tuhanku, kenapa engkau menyiksa aku dengan siksaan seperti ini? Di mana anggota badan lain tidak ada yang kau siksa seperti ini. Maka disampaikan kepada lisan ini, telah keluar dari kamu ini satu kalimatun. Kalimat itu kalau dalam bahasa Arabnya ini itu terdiri dari beberapa huruf satu kalimat. Umpamanya man ini namanya satu kalimat huruf. Mem, nun. Memnya berharokat fathah, nunnya ini disukun. Artinya barang siapa saja. Nah, ini satu kalimat. Telah keluar dari kamu ini satu kalimat. Dan kalimat itu telah sampai ke timurnya bumi dan baratnya bumi, menyebar. Asbab kalimat itu telah tumpah darah yang diharamkan, telah dirampas harta yang haram untuk dirampas, telah dilanggar kehormatan-kehormatan yang haram untuk dilanggar. Maka demi kemuliaanku, firman Allah, aku akan menyiksa engkau dengan siksaan yang tidak aku siksa dengan siksaan itu kepada anggota badan yang lain. Beratnya lisan. Kadang orang dulu itu lisan atau lidahnya ini ditarik. Terus mereka ini mengatakan, gara-gara kamu ini nanti aku di akhirat tuh bisa binasa. Seperti kalau kita itu nyeneni anaknya umpamanya melakukan satu kesalahan yang membuat orang tuanya malu umpamanya. Nyeneni anaknya, gara-gara kamu ini kan saya jadi malu begini. Lah ini kita juga perlu nyeneni anggota badan kita. Seperti ulama-ulama dulu ini mereka kadang lisannya itu diseneni sendiri kan. Gara-gara kamu nanti saya di akhirat tuh bisa binasa. Awas nanti kalau kamu sampai bicara yang macam-macam. Dia menasihati dirinya sendiri seperti itu. Bisa kita tiru kan. Begini seneni lisannya dewi. Penting. Wa man kasura saqtuhu qalla haya'uhu. Barang siapa yang banyak kekeliruannya, qalla maka sedikit haya'uhu, malunya. Berkata sebagian ahli hikmah, man kasahul haya saubuhu lam yaron nasu aibahu. Man kasahu, man barang siapa kasahu yang pakaian dia al haya'u adalah malu, saubuhu sebagai pakaian baginya, lam yaro maka tidak melihat annasu manusia aibahu kekurangan dia. Wa qala ba'dul bulagha, dan telah menyampaikan
ba'dul bulagha, sebagian orang-orang ahli balaghah, hayatul wajhi, hidupnya wajah, bihayaihi, dengan sebab malunya itu. Kama anna hayatal gursi, sebagaimana hidupnya tanaman-tanaman, bimaihi, sebab aliran air kepada tanaman itu. Tanaman di sawah hijau ketika airnya ini baik siramannya. Tapi kalau airnya kurang, musim kemarau, tanaman itu bisa mati, bisa kering. Begitu pula wajah akan menjadi hidup dengan sebab malu. Lah malu itu biar banyak, itu adalah kita berusaha untuk senantiasa menghindarkan diri dari kekeliruan atau kesalahan dari maksiat. Waman, dan barang siapa qalla hayauhu, yang sedikit malunya, qalla warauhu, maka sedikit pula wirainya. Wa huwa utawi roi itu ijtinabus syubhat, adalah menjauhkan diri dari perkara yang syubhat, khaufan, karena khawatir, minal wuku'i, dari terjatuh, fil muharramati, dari dalam perkara-perkara yang haram. Ini namanya waro. Waro itu maksudnya menjauhkan diri dari perkara subhat. Subhat niku nopo? Subhat itu maksudnya perkara yang belum jelas halal atau haramnya. Apa ada dalam agama. Baginda Nabi, beliau menyebutkan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sesungguhnya perkara halal itu jelas, haram itu juga sudah jelas. Di antara halal haram ini ada umurun, perkara-perkara mustabihat yang belum jelas. Ini aslinya halal apa haram? Pamanit taqofis syubhat, barang siapa yang menjaga diri untuk tidak terjatuh atau menghindarkan diri dari perkara-perkara syubhat, faqad istabra li dinihi wa irdihi, maka dia telah bersih untuk kehormatan dan agamanya.